Nah, mungkin yang pada belum tahu gitu ya. Kalau mau lihat soal-soalnya di mana Kak? Kumpulan soal-soalnya itu ada websitenya, gitu ya. Mungkin linknya masih di ini ya, di kolom chat ya. Nah, itu bisa kalian klik di sana. Itu lengkap banget ya. Ada silabusnya, silabus untuk lomba nanti ya. Dan juga ada semua soal dari tahun 2020 sampai tahun 2022 gitu ya. Nah, gitu. Dan jangan lupa pilih yang jenjang SMP ya, teman-teman ya. Atau yang kelas 7, 8, atau 9 kayak gitu. Nah, nanti kita bakal bahas beberapa soal pilihan dari sana gitu ya. Nah, soalnya apa aja, siapa yang pilih, saya yang pilih ya. Kayak gitu. Mungkin langsung aja ya kita mulai aja pembahasannya karena terbatas waktunya hanya 1 jam. Kakak akan coba share screen sekarang ya. Oke. Tuh, bentar. Kenapa ya? Bentar ya. Bentar ya. Kok Bismillah. Oke, sepertinya udah nggak apa-apa. Ya, sekarang kita akan bahas beberapa soal pilihan ya. Untuk soal SMP EMC. Nah, ini pertama, kakak pilih soal tentang teori bilangan, gitu ya, yaitu tentang keterbagian, gitu ya. Eh, Sebenarnya ini bisa kalian lihat sebagai soal teori bilangan ataupun aljabar ya, karena ini bisa kita selesaikan dengan keterbagian ataupun pembagian polinomial, gitu ya. Mungkin kita belajar soalnya. Pertama, carilah banyaknya pasangan bilangan bulat positif M dan N, bilangan asli ya, yang memenuhi persamaan M sama dengan N plus 35 per N plus 2. Ya. N plus 35 per N plus 2. Oke. Jadi ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Ya. Apa caranya? Yang pertama, kita bisa pakai keterbagian. Ya. Keterbagian. Bentar ya, sepertinya... Bentar. Kok macet ya? Bentar ya, teman ya. Oke. Agak aneh, tapi semoga aja. Oke. Ya. Oke. Ini ada dua cara. Pertama keterbagian, gitu ya. Yang kedua dengan pembagian polinomial. Hmm. Kenapa ya? Bentar ya. Nah, tonton ya. Mungkin aku coba ganti ini dulu, ganti gadget dulu bentar ya. Sebentar aja.
Maaf, maaf, maaf. Bentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin mungkin minta tolong ke hostnya, bisa tolong jadikan saya ke host juga. Ini saya masuk lagi di akun lain namanya Tab. Sebentar ya. Klik sama aja Tab Nabil Nabawi. Apakah bisa minta tolong kepada ya, terima kasih. Mungkin kalau kita mau setelah disusun ulang digit-digitnya tetap sama ya, jumlah digit setidaknya banyaknya digitnya harus sama lah. Nah, berarti untuk 2 pangkat yang satu lagi ya, ingat tadi soalnya 2 pangkat n terus disusun ulang digit-digitnya menjadi 2 pangkat m. Nah, kemungkinan 2 pangkat m-nya ini terbatas ya. Ya anggaplah misalkan m yang lebih besar. Ya. Maka 2 pangkat m ini kemungkinannya dia 2 pangkat n plus 1 atau 2 pangkat n plus 2 atau 2 pangkat n plus 3. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau disusun ulang digitnya kan nggak mungkin digitnya bertambah gitu ya. Cuma posisi digit-digitnya aja yang berbeda ya. Jadi 2 pangkat n dan 2 pangkat m itu mempunyai banyak digit yang sama. Banyaknya digit yang sama. Jadi kalau yang pertama ini 10 digit, setelah disusun ulang tetap 10 digit ya, nggak mungkin tiba-tiba jadi 11 digit. Nah, ini jadi ada 3 kemungkinan yang perlu kita cek sebenarnya. Oke, berikutnya. Coba kita modifikasi pertanyaannya ya, kita ubah pertanyaannya. Oh iya, mau lihat yang atas ya, yang atas tuh ini soalnya. Nih ya, coba kita ubah sedikit pertanyaannya. Kalau mencari penyusunan digit itu kan susah ya, karena ada banyak kemungkinannya. Nah, coba kita kerjakan soal yang lebih mudah ya. Buat soalnya misalkan menjadi Q1 ya. Ya, apa mungkin 2n plus 1, kemudian 2n plus 2, dan 2n plus 3 punya banyaknya digit yang sama. Seperti 2 pangkat n. Nah, oke. Jawabannya sayangnya iya. Misalnya, yang 4 digit tadi ya, mulai dari 1024, kemudian 2048, jadi ini 2 pangkat n ya. Kemudian 4096,
dan berapa? 8192 ya. Ini dua pangkat yang berikutnya kan. Ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat 12, 2 pangkat 13. Ya. Nah, sayangnya jawabannya iya, padahal harapannya kita ketemu jawaban yang tidak kan ya. Tadi curiganya adalah tidak ada. Oke, berarti ini masih belum cukup kuat ya. Belum cukup kuat untuk mendapatkan jawaban yang kita mau. Berarti kita coba sudut pandang yang lain. Ya. Nah, tadi kita melihat kalau digitnya susun ulang, maka banyaknya digit itu tetap sama. Nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Nah, apalagi kira-kira yang tetap sama? Jika digit-digitnya disusun ulang, maka banyaknya digit tetap sama. Banyaknya digit tetap sama. Kemudian, apalagi kira-kira? Posisinya berubah kan ya, tapi angka-angka yang kita pakai itu tetap ada di situ. Nah, karena sulit untuk ngontrol posisinya di mana, kita jumlahin aja. Jadi penjumlahan digitnya juga tetap sama. Jumlah digitnya tetap sama. Ya. Sebagai contoh, misal 4096 kita susun ulang, jadi 9604 misalnya. Ya. Penjumlahan digitnya kan tetap sama ya. 4 tambah 9 tambah 6, 19. Ini juga kalau jumlahin tetap 19. Ya. Nah, ini jadi sesuatu yang tidak berubah ya kalau kita susun ulang. Nah, dari sini kita dapat pertanyaan yang lain lagi ya, yang lebih mudah lagi harapan. Jadi apa mungkin 2n+1, 2n+2, dan 2n+3, salah satunya ya ada yang memiliki penjumlahan digit yang sama seperti 2 pangkat n. Nah, mungkin kita coba lihat pola dulu. Misal kalau 2 pangkat n-nya berapa, terus kita hitung penjumlahan digitnya. Kita buat tabel. 1, 2, 4, 8, 11, 32, 64, 128, dan seterusnya. Ini 1, 2, 4, 8, 7, 5, 6 tambah 4, 10, 11, dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau kita melangkah 4 gitu ya, 2n, 2 pangkat n+1, kemudian pangkat n+2, pangkat n+3. Ini ternyata beda semua gitu ya penjumlahan digitnya. Ya kan, nggak ada yang sama. Nah, masalahnya penjumlahan digitnya ini bisa naik, bisa turun loh. Misalnya ini, 4875. Ada kemungkinan dia turun lagi. Berarti nggak bisa kita simpulkan secara langsung. Eh, kecuali kalau ternyata penjumlahan digitnya dia naik terus. Itu kan berarti nggak akan ada yang sama kan. Oke. Nah, jadi eh, kita perlu eksplorasi lagi nih. Sekarang kalau di teori bilangan ya, penjumlahan digit itu erat kaitannya sama modulo. Ya. Jadi mungkin pernah lihat satu sifat bilangan ya, satu bilangan habis dibagi 3, syaratnya itu adalah penjumlahan digitnya harus habis dibagi 3. Ya. Itu salah satu ini ya, sifat keterbagian. 9 juga sama. Jadi satu bilangan habis dibagi 9, syaratnya penjumlahan digitnya adalah kelipatan 9. Nah, secara umum gini, satu bilangan memiliki
itu sama dengan penjumlahan digitnya kalau kita lihat modulo 9 ya. Jadi ini konsep modulo pakai di sini. Di NT number theory, penjumlahan digit, ini sedikit catatan ya. Penjumlahan digit itu sering muncul bebarengan dengan modulo. Khususnya modulo 3 atau enggak 9 ya. Ya, modulo itu gampangnya dia sisa pembagian. Jadi dibagi 9 sisanya berapa? Khususnya kita akan pakai sifat ini ya. Sembarang bilangan, bilangan bulat. Oke, sembarang bilangan bulat atau bilangan asli lah ya. Selalu sama dengan penjumlahan digit-digitnya modulo 9. Ya, sebagai ilustrasi, misalnya 2023 ya. Ini kan 2 kali 1000 ya. Tambah 3. Nah, kalau dilihat sisanya ketika dibagi 9, 10 itu sisanya 1 kan ya. Jadi 10 itu jadi 1 mod 9. Nah, berarti ini 10 pangkat 3 ya jadi 1 pangkat 3 yaitu 1. Ups, ini udah ada nolnya ya. Modulo 9. Jadi ini sama aja kayak 2, 0, 2, 3. Modulo 9. Ya, bisa dihitung. 7. Jadi 2023 kalau dibagi 9 itu sisanya 7. Ya. Nah, jadi ini ya, setiap bilangan selalu eh, sama dengan penjumlahan digitnya modulo 9. Nah, kita kan mau cari dua bilangan yang penjumlahan digitnya sama persis gitu ya. Nah, gimana kalau kita perlemah lagi? Ada nggak yang penjumlahan digitnya sama modulo 9? Jadi kita lihat penjumlahan digitnya bukan secara real gitu angkanya, tapi mod 9. Oke, jadi kita modifikasi lagi pertanyaannya. Oke. Apa mungkin 2 pangkat N itu sama dengan, atau istilahnya kongruen. Ups. Sebentar. Ini agak ngeheng ya. Sebentar. Apa mungkin ini sama dengan ini, mod 9. Nah, sekarang kita lihat tabel yang tadi ya, tapi dikurangi modulo 9. Dan juga gini, sulit untuk mencari digit-digitnya kan. Digit-digit dari 2 pangkat N ya. Tapi kalau kita lihat mod 9 ini mudah menghitung 2 pangkat N mod 9. Nah ya, jadi dari dua hal ini kita bisa dapat penjumlahan digitnya. 9. Oke, coba kita lihat 2 pangkat N, kemudian ini 2 pangkat N mod 9. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya.
Ini 1, 2, 4, 8, 16 mau 9 itu 7. 2 kali 7, 14, mau 9 itu 5. Ini lanjut lagi ya. 5 kali 2, 10 itu 1, mau 9. Nah, ini berulang terus nih. Ya. Dia akan berulang setiap berulang setiap berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap 6 dia akan berulang. Nah, padahal yang kita lihat tadi kan 4 bilangan yang berurutan ya. Nah, kalau pengulangannya setiap 6, maka nggak mungkin ada yang sama. Ya. Ya, 2 pangkat N. Jadi baru bisa sama tuh kalau jaraknya itu 6 gitu ya, 6 langkah. Nah, ini kan jaraknya 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Oke. Ini berbeda semua. Ups, yang lagi. Berbeda semua modulo 9. Ya. Oke, ya. Nah, udah. Berarti eh, jawaban dari soal ini adalah tidak mungkin. Nah, ini coba saya gambarkan secara garis besar ya. Ini pertanyaan yang aslinya nih, question yang aslinya. Terus eh, kita ubah, kita modifikasi menjadi pertanyaan baru yang pertama, kemudian pertanyaan baru yang kedua, dan pertanyaan baru yang ketiga. Nah, idenya gini, kalau di yang aslinya itu jawabannya iya, maka di yang berikutnya juga iya, iya, dan yang ini juga harusnya iya. Ya. Tapi ternyata ketemunya tidak. Ya. Jadi kalau dari sini ke sini dia jawabannya iya, maka ya ke belakangnya juga tidak terus. Oke, ngeheng. Tidak, di sini juga tidak. Oke, ya. Ternyata yang berlaku yang ini, ya. Yang jawaban terakhir ini tidak. Oke, oke ya. Nah, ini mengilustrasikan prinsip-prinsip yang tadi ya. Jadi ini soal, ups, ini soal yang ketiga ya. Apa mungkin 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N plus 1, bla bla bla, mod 9. Oke, ya. Eh, nanti coret-coretan ini mungkin saya share ya di chat ini, di chat Zoom. Oke, tapi saya lanjut dulu ya ke soal yang berikutnya. Ya, karena saya diamanahi ya untuk membahas soal IMC juga. Oke, untuk soal IMC saya ambil yang ini. Ini tahun kemarin, 2022. Diketahui N pangkat 2 plus N adalah bilangan asli yang memiliki tepat 6 buah faktor positif. Nah, pertanyaannya, ada berapa bilangan asli N kurang dari sama dengan 2022 yang memenuhi? Oke. Nah, coba ya kita kumpulin dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang ditanya jelas ya, yang ditanya itu N, semua kemungkinan N. Nah, yang diketahui ini, banyaknya faktor positif. Nah, kita perlu tahu sesuatu nih ya, harus ada pengalaman di kepala kita. Gimana cara mencari eh, banyaknya faktor positif dari suatu bilangan. Kalau bilangannya kita tahu, ya tinggal ditulis aja kan faktornya apa aja. Tapi kalau masih berupa N gini, gimana ya mencarinya?
Oke ya. Nah, jadi kita butuh satu knowledge ya, satu pengetahuan untuk mencari banyaknya faktor positif. Banyaknya faktor positif dari satu bilangan M misalnya. Nah, ini bisa didapat dari faktorisasi prima. Bisa didapat dari faktorisasi prima. Ya, misalkan M pemfaktorannya gini, P1 pangkat A1, kemudian P2 pangkat A2, dan seterusnya sampai misalnya PR pangkat AR. Nah, maka banyaknya faktor positif itu adalah sebagai berikut. Di pangkat bilangan prima yang pertama ditambah 1 dikali dengan pangkat yang kedua ditambah 1 dan seterusnya. Oke. Ya, sebagai contoh, misal M-nya itu 12. 12 itu pemfaktorannya 2 pangkat 2 dikali 3. Ya. Nah, banyaknya faktor itu, ini kan 3 pangkat 1 ya. 2 tambah 1 dikali, nah, itu 6. 6 faktor positif. Nah, ini bisa dicari juga secara manual. Kalau secara manual, faktor positifnya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya. Ada 6 ya, pas sesuai dengan formula ini. Oke, nah sekarang coba kita kembali ke soal. Diketahui n kuadrat plus n, yaitu n kali n plus 1, ya, mempunyai tepat 6 faktor positif. Ya. Nah, bagaimana kita hubungkan dengan formula yang tadi? Ya. Masalahnya gini, kita belum tahu ya pemfaktorannya si n ini kayak gimana. Ya. Tapi dari angka 6 ini ya kita bisa dapat satu informasi. Jadi gini, n sama n plus 1 itu tidak memiliki faktor yang sama kan. Ya, misalnya 2 sama 3 gitu. 3 sama 4, 5 sama 6 misalnya. Di n dan n plus 1 istilahnya relatif prima. Ya, relatif prima ini maksudnya FPB-nya 1. Nah, artinya pembagi dari n kali n plus 1 itu didapat dari pembaginya n dan juga pembaginya n plus 1. Tapi bisa dikombinasikan ya. Misalnya gini, 3 sama 4. Ya. Kita bisa ambil pembagi dari 3, kemudian pembagi dari 4 ya. Ini pembaginya apa aja? 1 dan 3. Ini 1, 2, dan 4 ya. Nah, kalau misalnya saya ambil 1, berarti yang ini 12 misalnya. Ya kan? Sorry. 1, bukan ini maksudnya. Ya. Pembaginya, saya mau lihat pembaginya. Saya ambil 1, kemudian 1. Yang ini. Terus 1 ketemu 2 misalnya. Terus 1 ketemu 4. Kemungkinan lainnya 3 kali 1, 3 kali 2, sama 3 kali 4. Ya. Nah, ini kan ada 6 ya, yaitu sama aja banyaknya faktor dari 3 dikali banyaknya faktor dari 4. Nah, berarti gini, 6 ini sama dengan nah, banyaknya faktor positif dari
N kali N plus 1 ini sama dengan banyaknya faktor positif dari N dikali dengan banyaknya faktor positif dari N plus 1. Oke. Nah, berarti 6 ini harus kita pecah jadi perkalian dua bilangan ya. Ya, kemungkinannya cuma sedikit ya. Bisa 1, 6, 2, 3, 3, 2, 6, 1 ya. 3, 2 atau 6, 1. Ya. Nah, kalau yang 1, 6 atau 6, 1, ini berarti salah satu dari dua bilangan ini ada yang nilainya 1 ya. Karena yang bilangan yang faktornya itu cuma 1, ya hanya bilangan 1 itu sendiri ya. Kalau 2, 3, dan seterusnya, minimal ada 2 faktornya, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Tapi kalau yang cuma 1, faktornya ya 1 aja. Nah, setiap N yang lebih dari 1, itu punya setidaknya 2 faktor. Nah, setidaknya 2 faktor. Nah, jadi yang benar itu 2 sama 3. Itu adalah 2 dan 3 ya. Nah, cuma hati-hati, 2 dan 3 ini bukan N sama N plus 1-nya ya. Tapi banyaknya faktor positif di N dan banyaknya faktor positif di N plus 1 ya. Ini banyaknya faktor positif di N dan N plus 1, atau sebaliknya. Jadi yang cuma 2 faktor itu yang N plus 1 dan N yang punya 3 faktor. Oke, nah sekarang gini, bilangan yang faktornya cuma 2 ya. Jadi nggak ada faktor yang lain selain 2 bilangan itu, yaitu 1 dan dirinya sendiri kan. Nah, bilangan yang faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri itu adalah bilangan prima. Yang hanya memiliki 2 faktor positif adalah bilangan prima. Nggak ada yang lain. Nah, jadi berarti 1 sama P ya. Nah, kalau yang 3 gimana? Bilangan yang hanya memiliki 3 faktor positif, ya dia bentuknya mungkin P kuadrat ya. Jadi 1 P sama P kuadrat. Kalau melihat formula yang tadi juga sebenarnya bisa ketemu ya, yang ini kan banyaknya faktor segini. Kalau ini mau jadi sama dengan 3, ya paling cuma satu ini kan ya. Cuma ada 1 faktor di sini, dan A1-nya itu 2. Oke ya, berarti kita bisa tuliskan gini. Salah satunya adalah bilangan prima, dan satunya lagi adalah kuadrat dari bilangan prima. Ya, mungkin bentuknya gini. P kali Q kuadrat. Dengan PQ bilangan prima yang berbeda. Nah, ya. Nah, setidaknya ini lebih konkret ya bentuk N-nya. Oke, kemudian apa lagi? Kalau kita lihat bentuk N dan N plus 1, itu pasti salah satunya ganjil, salah satunya genap kan. Nah, kalau dikalikan pasti genap hasilnya. Pasti genap. Nah, genap punya faktor 2. Berarti salah satu dari 2 bilangan prima ini adalah 2 nilainya.
Nah, kita bagi kasus saja. Kasus pertama, misalkan P-nya sama dengan 2, berarti Q-nya bilangan prima yang ganjil ya. Berarti 2Q kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat semua kemungkinan N-nya. N itu kan pembagi dari 2Q kuadrat kan ya. Bisa jadi 2Q, 2Q, atau enggak Q kuadrat ya, atau 2Q kuadrat. Nah, sebenarnya ada yang bisa dieliminasi. Jadi N sama N plus 1 yang lebih kecil itu kan N ya. Jadi ini bisa mengeliminasi yang lainnya. Coba kalau N-nya 2 berarti N plus 1-nya Q kuadrat. Kalau N-nya Q berarti ini 2Q. Kalau N-nya 2Q berarti ini Q. Oke, ini berarti 2, ini 1. Nah, bagian ini bisa langsung dieliminasi ya. Karena harusnya yang lebih besar itu yang N plus 1, bukan yang N. Oke, nah tinggal dicek. Kalau ini bisa ketemu Q-nya. N-nya 2, N plus 1 itu 3. Berarti Q-nya akar 3. Ini nggak mungkin kan? Karena bilangan prima ya harus bulat lah. Kemudian ini N-nya Q, kalau ditambah 1 jadi 2Q. Berarti Q-nya 1. Ya. Ini juga nggak mungkin karena bilangan prima. Oke, berarti ini tidak ada solusi di kasus yang pertama. Oke, kasus yang kedua, kalau Q-nya 2, berarti P-nya prima ganjil. Oke, berarti N kali N plus 1 sama dengan PQ kuadrat. Q-nya 2 berarti 4. 4P. Nah, ini juga tinggal dilihat semua kemungkinan pembagi dari 4P. Oh iya, sebenarnya ada kemungkinan juga ini 1 ya. Tadi saya lupa. 1, maka ini 2Q kuadrat. Tapi nanti ketemu Q-nya 1. Oke. 1, 2, 4P, kemudian 2P sama 4P. 2P, ini 2, ini 1. Nah, ini juga bisa mengeliminasi yang ini. Terus kita cek satu-satu P-nya. Ini P-nya berarti setengah ya. Mungkin kalau N-nya 2, N plus 1 berarti 3, P-nya 3 per 2. Nah, mungkin kalau N-nya 4, N plus 1-nya 5, berarti P-nya 5. Nah, ini memenuhi. Kalau N-nya P, N plus 1-nya 4, berarti N-nya berapa? 3. Ya, P-nya 3. Ya, nah kita cek N-nya 4 sama 3 ya. N kuadrat plus N, jadi 20. Ini pemfaktorannya gini, berarti dia punya 6 pembagi positif. Kalau N-nya 3, ini sama dengan 9 tambah 3, 12. Nah, ini juga benar ya, dia punya 6 pembagi positif. Oke, oke. Kesimpulannya, hanya ada 2 nilai M yang memenuhi, yaitu 4 dan 3. Oke, oke ya. Saya coba review kembali ya. Jadi ini tadi soalnya di sorry.
Oke. Di awal tadi, langkah pertamanya adalah menghubungkan antara soal ini dengan knowledge bahwa ini kalau mau cari faktor positif itu caranya gini. Ya. Kalau kita nggak tahu formula ini, mungkin sulit ya nggak jawab soal ini. Ya, jadi penting nih untuk belajar materi-materinya. Nah, dari sini kita dapat bentuk dari n kuadrat plus n ya. Ternyata dia bentuknya gini, pemfaktorannya gini, P dikali Q kuadrat. Nah, kemudian kita lihat bahwa dia itu selalu genap, ya. Apa? Karena pasti ya ganjil genap atau enggak genap ganjil kan. Ini dua bilangan yang berurutan. Maka salah satu faktor primanya itu adalah 2. Nah, dari situ tinggal bagi kasus, ya, dan ketemu semua solusinya. Itu 4 dan 3. Ya. Oke. Jadi ini soal IMC, ya. Berikutnya saya akan bahas satu soal lagi mungkin ya, dari OSN tahun lalu, sorry, tahun ini, yang bulan lalu diadakan ya, awal September kemarin. Nah, ini soal teori bilangan. Sebenarnya ada satu soal lagi geometri, tapi rasanya terlalu panjang kalau geometri. Ya. Jadi saya bahas yang teori bilangan. Oke, coba kita lihat soalnya ya. Misalkan A dan B bilangan asli sehingga penjumlahan FPB dan KPK-nya itu habis dibagi oleh A plus 1. Jika B kurang dari sama dengan A, buktikan bahwa B adalah bilangan kuadrat sempurna. Oke. Nah, pertama kita pahami dulu masalahnya. Ya. Kita dikasih informasi tentang FPB dan KPK. Oke. Nah, eh, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani FPB dan KPK? Salah satunya, kita lihat pemfaktoran. Kalau kita tahu pemfaktorannya A dan B, kita bisa cari FPB dan KPK-nya kan. Ya. Cara kedua, kalau kita nggak tahu pemfaktorannya, kita bisa pakai trik yang namanya memisalkan FPB. Ya. Jadi ini satu knowledge juga. Memisalkan FPB. Ya. Nah, jadi gini, kalau kita punya A dan B, lalu dimisalkan FPB-nya itu adalah D, PB sama dengan D. Oke, sedap. Ini agak aneh. Maka kita bisa menyatakan A dan B sebagai kelipatan dari D, ya, dari FPB-nya. Nah, ini cukup jelas ya, karena FPB kan habis membagi bilangan-bilangannya. Nah, tapi nggak cuma itu, kita punya informasi tambahan tentang X dan Y-nya. Jadi X dan Y-nya ini pasti relatif prima, ya, FPB-nya 1. Kenapa? Karena kalau X dan Y masih memiliki faktor yang sama, berarti A dan B juga masih memiliki faktor yang sama di luar D. Ya. Padahal harusnya D itu faktor bersama yang paling besar. Ya. Nah, selain itu, kita juga dapat KPK-nya. Jadi KPK-nya sama dengan D dikali XY. Nah, dengan ini kita bisa mengubah soalnya jadi yang lebih konkret. Eh, coba syaratnya apa tadi? A plus 1 habis membagi FPB plus KPK. Ya. Di A plus 1, FPB-nya itu D, kemudian KPK-nya itu DXY.
Oh ya, A-nya langsung aja ya. Kita misalkan tadi A-nya sama dengan dx. 1 plus x ya. Nah, dari sini kita juga membutuhkan knowledge lain tentang keterbagian ya. Jadi bagaimana memperoleh keterbagian yang baru dari keterbagian yang lama. Oke ya, coba mungkin saya catat di sini knowledge-nya. Beberapa sifat keterbagian. Oke, hanya 2 sih yang akan saya pakai di sini. Oke, jika apa ya? X habis membagi, jangan X. M habis membagi U dan V, maka M habis membagi uh, apa ya? Saya kehabisan huruf nih, bisa pakai semua. H, B, C, D, E, F, G. H, U plus K, V lah ini ya. Untuk semua H dan K bilangan bulat. Kemudian yang kedua, ini namanya lemma Gauss. Oke, jika M habis membagi perkalian dua bilangan, dan M itu relatif prima dengan salah satunya, maka M habis membagi yang satu lagi. Nah, oke, ini akan kita pakai nih. Oke, coba lihat sekarang yang ini nih. Dx plus 1 habis membagi satu bentuk perkalian. Ya. Berarti kemungkinan kita pakai yang kedua ya, lemma Gauss nih. Tapi mesti dicek dulu apakah relatif prima. Ya. Ternyata ini, dx plus 1 sama d itu kan relatif prima. D itu relatif prima. FEB-nya pasti 1. Maka bisa kita simpulkan ini, dx plus 1 habis membagi 1 plus xy. Oke, nah ini lebih simpel ya keterbagiannya. Lalu apa lagi? Kita bisa eliminasi satunya. Jadi dia habis membagi dx plus 1 juga kan. Ya, cukup jelas. Nah, kita bisa mengurangi keterbagian ini ya, pakai sifat yang pertama tadi untuk mendapatkan dx plus 1 habis membagi selisihnya, yaitu xy dikurang dx, sehingga dx plus 1 habis membagi x-nya bisa dikeluarin ya, y min d. Oke. Nah, ini juga bentuk perkalian. Kita pakai lemma Gauss sekali lagi. Karena dx plus 1 dan x itu relatif prima. Maka dx plus 1 habis membagi y min d. Ya. Oke, nah terus gimana? Kalau dilihat mana yang paling besar antara A dan B, diberikan B kurang dari sama dengan A ya. Nah, berarti kalau dalam X dan Y, yang lebih besar yang mana? X, ya kan? Nah, A lebih besar dari sama dengan B, maka X lebih dari sama dengan Y. Nah, tapi kalau kita lihat keterbagian yang terakhir ini, ya, dx plus 1, X-nya itu kan yang lebih besar ya daripada Y. Dx plus 1 harusnya lebih besar lagi kan? Habis membagi Y min D. Y min D ini sedangkan dia kecil harusnya ya. Nah, nanti dapat kontradiksi di situ.
Tapi sebelumnya mesti hati-hati ya. Y min D ini bisa jadi nilainya 0. Ya. Jadi dia 0. Kalau nggak 0, baru kita bisa bandingkan ukurannya menggunakan satu sifat lagi. Ya. Jika M habis membagi K misalnya, maka ada dua kemungkinan. Entah yang dibagi itu sama dengan 0, atau nilai mutlak dari pembagi itu kurang dari sama dengan nilai mutlak dari yang dibagi. Nah, kenapa harus pakai nilai mutlak? Karena bisa jadi bilangannya negatif ya. Ibaratnya eh, contohnya misalnya 3 habis membagi minus 12 gitu ya. Nah, kalau dibilang 3 kurang dari sama dengan minus 12 kan salah ya, makanya harus dikasih nilai mutlak. Oke. Nah, coba yang lebih besar itu mana ya antara Y dan D? Oke. Ya, pertama kita anggap dulu dia tidak 0, maka dx plus 1. Ini nggak perlu nilai mutlak karena dia positif kan ya. X-nya positif, D-nya positif. Kurang dari sama dengan, tapi yang atasnya perlu nilai mutlak. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk nentuin hasilnya ini plus atau min, ya, antara D dan Y. Nah, mungkin dari sini nih. Ya. Dari sini, ini tadi kita sudah lihat dx plus 1 itu habis membagi 1 plus xy. Dan ini dua-duanya positif. Berarti dia kurang dari. Nah, berarti yang lebih besar memang Y ya. Oke, jadi sama dengan Y min D. Oke, padahal Y min D itu lebih kecil dari Y, ya. Dan X ini lebih kecil dari dx plus 1. Jadi dx plus 1 lebih kecil dari dx plus 1. Kontradiksi. Ya. Berarti anggapan kita ini salah. Ya. Jadi Y min D harus sama dengan 0, yaitu Y sama dengan D. Nah, terus kita coba balikin ke B ya. Tadi A sama dengan dx, B sama dengan dy, Y-nya sama dengan D, berarti ini sama dengan D kuadrat. Ya. Yaitu B adalah kuadrat sempurna. Oke ya. Oke. Nah, ini ketemu ya yang diminta oleh soal tadi. Oke, ini ada satu lagi sebenarnya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Tadi diminta sampai 12.20 ya. Jadi saya kira cukup ya pembahasannya sampai sini. Jadi mohon maaf nih kalau memang dirasa cepat gitu ya, karena waktu juga terbatas. Saya lebih pengen mengilustrasikan ya tahapan-tahapannya itu apa aja ketika ngerjain soal, alur berpikirnya gimana ya. Ya tadi di soal yang ini, yang studi kasus ketiga tadi ya lumayan muter-muter ya. Wah, main bending banget ya. Dari pertanyaan aslinya kita ubah ke pertanyaan lain yang lebih
simple, terus diubah lagi pertanyaan lain, dan seterusnya, sampai yang bisa dijawab gitu, ketemu versi pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, dari situ kita balikin untuk jawaban soal yang aslinya. Kemudian kalau di soal IMC tadi, kita butuh knowledge memang ya, sama seperti soal OSN. Ya, ini knowledge tentang teori bilangan, ini memang harus dikuasain ya. Jadi saya sarankan bagi adik-adik yang pengen sukses di IMC ataupun di OSN, ya, pelajari knowledge sebanyak mungkin gitu ya, dan praktekkan untuk problem solving. Jadi kalau kita tahu, oke, tahu nih cara nyari apa pembagi positif misalnya, tapi nggak tahu cara makainya di soal, ya pasti bingung pas lomba ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oh iya, saya mau share ini eh, PDF-nya ini ya. Tunggu sebentar ya, jangan ini dulu, jangan live dulu. Bentar, ini harus saya ekspor dulu nih. Ya, tunggu bentar ya. Ekspor. Oke, sebentar ya. Mas Hanan atau operatornya, barangkali ada yang mau disampaikan nggak untuk peserta? Untuk peserta diharapkan untuk mengisi survei untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian nanti setelah ini ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita kasih waktu 10 menit. Setelah itu kita ada penutup seperti itu. Oke. Oke, sebentar ya. Ini saya sedang buat file PDF-nya. Ya, perlu diketahui juga nanti untuk materi akan dikirimkan melalui email peserta, tentunya yang sudah mengisi survei ya, karena akan ada mengisi email di situ. Oh, dikirim ke email ya, Pak Aziz ya? Ya, Oh, ini nggak usah sekarang ya? ya, nanti dikirim Oke. melalui email aja Pak, melalui nanti survei yang diisi oleh peserta, nanti kan ada emailnya, nanti kita blast melalui email di situ untuk materinya. Ya, ini soalnya agak lama juga nih convertingnya. Oke Ya, deh, kalau gitu cukup dari saya, Pak Aziz. baik. Terima kasih Bapak Fendi untuk materinya hari ini. Ya telah kita sama-sama simak juga pembahasan soal-soal yang ada pada IMC dan OSN. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya di sini untuk mempermudah saat mengerjakan soal-soal matematika, baik di ajang IMC ataupun OSN. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang telah hadir dan juga kepada Bapak Fendi untuk pemaparannya. Kami cukupkan sampai di sini.
Baik, kami juga mengingatkan kepada para hadirin sekalian, bagi siswa-siswi yang ingin mendaftar IMC 2023, silakan bisa kunjungi website kami di kompetisi.net, dan jangan lupa juga untuk ikuti rangkaian acara yang seru lainnya, seperti weekly quiz, serta follow juga Instagram kami di @edumathcompetition. Saya Aziz selaku MC mohon undur diri. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Aziz. Makasih semua. Ya, sama-sama Pak. Kenapa? Ya, cuma dikali dari geometri gitu ya. Jadi sama, bisa kamu kalikan lagi dengan sepertiga, terus kamu kurang-kurangkan gitu ya. Nanti bakal bagus gitu ya. Ini satu ya. Oke. Oke, kalikan dengan sepertiga ya. Jadi 2/9S gitu ya, sama dengan 1 kali sepertiga pangkat 2, tambah 1 kali sepertiga pangkat 3, tambah 2 kali sepertiga pangkat 4, 3 kali sepertiga pangkat 5 gitu ya, sampai, oke ini satu lagi deh, 4 sepertiga pangkat 6 gitu ya, dan seterusnya. Kamu kurangkan, lagi-lagi kurangkannya yang pangkatnya sama. Oke ya. Pangkatnya sama, oke, jadi 2/3S dikurang 2/9S ya, yang kiri ya. Sama dengan ini turun aja langsung, gak ada pasangannya. Yang ini hilang ya, 0. Yang ini tinggal 1 gitu ya. Sepertiga pangkat 3. Tambah apa? 1 sepertiga pangkat 4 gitu ya. Tambah 1 sepertiga pangkat 5 gitu ya. Bla bla bla, ya kan ya. Nah, udah ya, ini tinggal hitung aja. Per 9 ini jadi berapa nih? 6S ya, kurangin 2S sama dengan sepertiga ya, sepertiga. Yang ini kan dia aritmatika ya. Oh, ini nggak ada pengaduannya ya? Karena hilang ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Berapa nih? Ini kan ini ya, sepertiga pangkat 3, A-nya. Oh, atau gini aja kali ya, ini, oke. Mungkin biar bagus ya, ini kita anggap ada sepertiga pangkat 2-nya, gitu ya. Tapi nanti di akhir kita kurangkan dengan sepertiga pangkat 2, kan boleh-boleh aja ya? Ya kan? Kayak gini. Kenapa? Supaya enak. Ini apa? Dari geometri tak hingga kan? Dengan rasio sepertiga gitu ya. Jadi 4S per 9 sama dengan A per 1 kurang R ya. Apa ini rumusnya? Dari geometri tak hingga ya. Kurang 1/3/2. Ya. Ya, ini kita sederhanakan aja. 1/3 dibagi 2/3. Berapa? 1/3 bagi 2/3 setengah ya. Setengah kurang 1/9. Mungkin pindah sana aja, 4S plus 1/9 sama dengan setengah gitu ya. Kalikan silang, 8S plus 2 sama dengan 9. Maka 8S sama dengan 7. Maka S sama dengan 7/8. Kayak gitu. Ya, jadi sama ya, kalaupun dia aritmatika bertingkat, itu caranya sama gitu ya. Cuma ngurangnya 2 kali gitu ya. Gitu ya. Karena ngurangin sekali itu masih aritmatika gitu ya. Nah, kita mau kurangin terus sampai konstan ini ya, 1/1/1/1 gitu ya, atau 2/2/2/2 gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau tadi sekali doang nguranginnya udah konstan. Kenapa? Karena hanya aritmatika biasa gitu ya. Kayak gitu. Kalau di sini tadi 2 kali ngurangin, ya kan? Kenapa? Karena aritmatika tingkat 2. Kayak gitu ya. Nah, itu salah satu cara yang ini ya, yang mungkin sering keluar juga ya di Olimpiade. Ini sampai jam 12.25 kayaknya. Sebentar, ini ada
Apakah ada hostnya? Silakan Pak Nabil, ada yang bisa kami bantu? Ini sampai jam 12.25 Pak ya? Eh, boleh kalau semua mau ditutup sesinya sekarang juga boleh Pak Nabil. Terus kita ngikut ke pembicaraan. Oh ya, mungkin sudah aja kali ya, 1 jam gitu ya. Boleh Pak? Sudah kurang lebih Oke 1 jam. ya, mungkin itu aja dari teman-teman dari kakak ya. Maaf ya nggak sebahas semuanya, ini ada banyak banget sebenarnya yang mau aku bahas gitu ya. Nah gitu, tapi ya udah terbatas jadi nggak bisa semuanya. Mungkin ya itu aja. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau tanya tentang apapun terserah. Baik, silakan untuk peserta bagi yang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tidak ada. Materinya kelas berapa? Jadi campur ya. Soal-soal sebelumnya, oh mau screenshot. Yang ini gitu mungkin. Soal kelas 9 yang mana aja? Soal kelas 9 tuh yang ini ya, yang aku kasih angka 9 tuh berarti kelas 9. Contoh, bentar ya. Oke, nah nih, final 9 2022, artinya itu soal EMC bahwa final ya tahun 2022 kelas 9 nomor 16 kayak gitu ya. Tadi ada yang final 8, final 7 gitu ya, final 9, final 8 ya kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh keluar, Pak. Oke, boleh ya. Kalau nggak ada, oke. Mungkin itu aja dari kakak ya. Mungkin kakak kembalikan ke Aziz ya sebagai MC. Silahkan Kak Aziz. Baik, terima kasih Kak Nabil untuk materinya pada kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan juga dari IMC untuk peserta yang ingin mengakses soal. Nah, semua soal-soal ini ada di kompetisi.net. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar dan mau lihat soal-soal ada di kompetisi.net ya, teman-teman. Seperti itu. Baik, demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari webinar kali ini. Kami mengingatkan juga kepada hadirin sekalian nih, bagi siswa-siswi yang ingin mendaftar IMC 2023, silakan bisa langsung kunjungi website di kompetisi.net. Dan jangan lupa juga untuk ikut rangkaian acara yang seru lainnya, seperti weekly quiz, serta follow Instagram di @edumathcompetition. Seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk mengisi survei untuk mendapatkan sertifikat setelah webinar ini. Seperti itu. Dan telah kita simak juga tadi pembahasan soal-soal ya. Semoga dari semua pembahasan soal-soal tersebut bisa membantu teman-teman semua untuk mempermudah saat mengerjakan soal-soal matematika, baik di ajang IMC ataupun OSN. Terima kasih juga kepada Kak Nabil untuk pemaparannya. Saya Aziz selaku MC mohon undur diri. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.